Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Thohir, anak-anaknya dan menantunya, terkhusus orang tua kita yaitu Al-Mukarram Guru Haji Matali selaku mertua orang tua almarhum Pak. Kita doakan semuanya, terutama almarhum, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taminuddin MSc, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mastur Umar SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Aminullah Asmawi MPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Kamaluddin MPDI, dan juga guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Ibrahim SPD, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haitami MPD, dan juga Dr. SH, dan para orang-orang tua yang lain, yaitu juga termasuk guru kita Bapak Haji Syarifuddin dan juga Ustadz Lutfi ya. Dan para hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama mengiringi doa telah kembali menghadap Allah. Saudara kita, tetangga kita, orang tua sudah 1 pekan Pak ya, meninggalkan dunia dan tidak akan kembali lagi. Yang pasti kita semua apa? Nyusul Pak ya. Dan malam ini pula kita bersaksi bersama Pak, almarhum min ahlil khair, almarhum min ahlil khair, almarhum min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak hadirin sekalian, almarhum ini orang yang sangat familiar, ya, terutama di lingkungan at-taqwa ini Pak.
sangat dikenal. Terkhusus malam ini, apapun Pak kekurangannya tidak boleh kita sebut-sebut. Ya, kata Nabi, kufu an masawihi. Kalau orang udah mati, nggak boleh kekurangannya, kejelekannya diungkit-ungkit. Yang dianjurkan oleh Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Yang disuruh Nabi adalah sebut kebaikan-kebaikannya. Malam ini kita sebutin Pak ya, biar kita ketularan. Karena namanya orang Pak ya, lebih satu kurang apa? Satu, ada kurangnya, ada kelebihannya. Kelebihan almarhum ini bisa ditularkan buat kita yang hadir, terutama buat anak-anak mantunya Pak ya. Karena kalau diikutin Pak kelebihannya, almarhum yang di alam kubur dapat kiriman pahala karena kebaikannya diikuti. Para bapak hadirin sekalian, kelebihan pertama almarhum, kita sama-sama tahu beliau ini rajin sholatnya berjamaah. Ya, rajin bet Pak sholatnya berjamaah. Ini kalau kurang-kurang cinta Pak sama masjid Pak ya, kakinya berat melangkah, walaupun rumahnya di samping apa? Masjid. Iya, berat. Almarhum ini Masya Allah Pak, makanya almarhum ini bukan hanya mendapatkan pahala 27 derajat saja, bukan. Itu mah udah lumrah Pak ya. Orang berjamaah mendapatkan 27 apa? Derajat. Tapi ada satu riwayat Pak, bahwa kelebihan orang yang sholat berjamaah, satu, setiap langkah-langkah itu mengangkat derajat. Ya, maka sekarang nih almarhum di alam kubur udah diangkat oleh Allah. Karena langkah-langkah almarhum Pak menuju masjid itu akan mengangkat derajat. Berapa langkah dari sini ke masjid Pak ya? Sebanyak itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pengen matinya diangkat derajat kita, amalannya adalah apa tuh? Kayak almarhum, jalan ke masjid. Yang kedua, almarhum ini langkahnya dapat ampunan Allah. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menghapus dosa. Jadi dengan datangnya aja Pak ke masjid, baru datang doang, itu udah menghapus apa tuh? Dosa. Ya, makanya pulang kampung almarhum John tenang, karena dosanya tiap hari apa itu? Dihapus dengan langkah-langkah dia. Nyampe Pak ke masjid, kalau belum azan, pertama dapat pahala sholat sunat tahiyat masjid. Sebelum sholat sunat tahiyat masjid, dia sudah masuk niatin iktikaf. Selama di masjid udah dapat pahala iktikaf tiap waktu. Makanya orang Pak ya, sunnah ketika masuk masjid langsung niat apa? Iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Begitu Pak. Sehingga lamanya, sebentarnya kita di dalam masjid udah dihitung dapat pahala apa tuh? Iktikaf. Kalau almarhum ini Pak belum azan, nunggu azan berkumandang, apa yang Nabi sebut? Dideketin sama malaikat Pak. Orang yang datang ke masjid belum azan, malaikat nyamperin orang itu, deketin. Ngapain? Satu, memintakan ampun. Malaikat itu mintain ampun buat orang yang nunggu waktu azan sebelum datang.
Itu almarhum tuh Pak. Jadi jalannya udah menghapus dosa, di dalam masjid dipintain apa? Dipintain ampunan oleh malaikat kepada Allah. Yang kedua, malaikat minta supaya segala taubat orang yang nunggu sholat jamaah dilaporin sama malaikat kepada Allah supaya taubatnya diterima. Nah, itulah kelebihannya Pak. Makanya kenapa kita kalau datang ke masjid usahain sebelum apa tuh? Azan berkumandang, biar poin-poin itu kita dapat. Nah ya, makanya kata mazhab Imam Syafi'i apa? Kalau pengen banyak Pak langkah kita menuju masjid, pengen banyak dosa kita dihapus, pengen banyak kita diistighfarkan, boleh orang kalau rumahnya dekat dengan masjid, langkah-langkahnya dihitung, suruh muter tuh muter. Ya, makanya dari sini ke Takwa muter sampai ke desa kelurahan Bahagia baru ke masjid gitu Pak. Ah, iya emang begitu kata Imam Syafi'i itu Pak. Jadi bapak-bapak yang rumahnya dekat sama masjidnya, katakan sholat Jumat Pak ya, muter aja naik sepeda, karena naik motor bang jalan orang dulu Pak ya. Naik motor sono terus sampai kemana? Desa Bahagia baru masuk masjid At-Taqwa. Karena langkah itu diapain tuh Pak? Dihitung. Makanya kenapa Pak? Orang itu kalau pergi haji, pergi umroh, itu dosanya habis, dihapus Pak. Belum ngerjain haji, belum ngerjain umroh, jalannya aja Pak ke Mekah berapa ribu langkah, itu udah menghapus dosa. Menghapus dosa. Ya, makanya orang kalau pergi haji, pergi umroh itu dosanya habis. Baru jalannya doang udah dihitung apa tuh? Menghapus dosa-dosa kita. Dan kita semua punya apa tuh? Punya dosa. Pak ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, ini percis Pak. Ada ucapan seorang ulama dari kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu Imam Abu Lais As-Samarqandi. Beliau bilang apa Pak? Man arada ayyanjua, siapa orang yang pengen selamat min adzabil qabri, siapa orang yang ingin selamat dari azab kubur, fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya. Ini kata beliau nih, maka lazimkan, biasakan 4 hal. Wa yajtaniba an arba'ata asya juga. Maka jauhi 4 hal. Biasakan 4 hal, jauhi 4 hal. Jadi berapa tuh? 8 Pak ya. Ini kata beliau nih, kalau pengen selamat dari azab kubur. Kita kan semua pasti masuk apa? Kubur Pak ya. Tinggal kuburan kita selamat apa kagak? Begitu Pak ya. Apa itu yang pertama Pak? Kata beliau apa? Muhafazatus sholawat. Pelihara sholatnya. Orang yang selamat dari siksa kubur Pak, orang yang sholatnya rapih, sholatnya bagus, nggak pernah berantakan, sholatnya nggak pernah ditinggal. Apalagi apa? Kagak sholat. Wah itu mah langsung dicatok Pak ya, dicatok pisan itu mah ya Pak ya. Jadi kalau orang yang pengen selamat siksa kuburnya, maka jaga itu sholat. Makanya kata Nabi apa? Man hafazu alaiha. Kalau ada orang yang menjaga sholat, kanat lahu nur, maka baginya cahaya. Jadi sholat kita itu Pak, dia akan menerangi apa tuh? Kuburan kita. Sholat ya, menerangi kuburan. Terus gimana kalau orang jarang-jarang sholat? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak Pak ya. Apalagi sering apa? Meninggalkan sholat. Masya Allah Pak. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Pak ya, yang hari ini saya share tuh tulisannya di Facebook saya. Kata beliau apa? Orang mukmin yang meninggalkan sholat, dia sudah melakukan dosa besar. Terutama sholat yang fardu yang 5. Orang itu sudah melakukan dosa besar, dan besarnya dosa itu lebih besar daripada dosa merampok, lebih besar dari dosa berzina,
lebih besar dari dosa menzolimi orang, lebih besar dari dosa menyakiti orang, lebih besar dari dosa apa? Mencuri. Nah, artinya apa, Pak? Orang berzina aja dosa kagak tuh, Pak? Wah, Bapak-bapak udah tahu semua tuh. Hukum orang berzina dosanya apa? Luar biasa, Pak ya. Tapi meninggalkan sholat yang 5 waktu dosanya lebih besar dari itu. Nah, ini kalau yang ya, ini baru ninggalin doang, Pak. Apalagi kalau sampai apa? Bisa berjamaah kayak almarhum, Pak ya. Makanya buat kita yang masih hidup nih ya, jangan sampai ada sholat kita yang kita tinggal sengaja. Maka dalam hadis ini, kalau orang yang repot baik sama urusan dagang, sholatnya terbengkalai, nanti dia di neraka digabung sama siapa? Sama korun, Pak. Korun. Ya. Kalau ada orang yang repot baik sama urusan jabatannya, ya, jadi jabatan ini sholatnya di nomor sekian, nanti dia akan dikumpulkan di neraka sama Fir'aun. Wah, Masya Allah, Pak, luar biasa tuh ya. Makanya kata Rasulullah apa, Pak? Apa saya tanya nih, dalam tubuh kita nih, Pak, dalam tubuh kita, organ tubuh kita nih dari atas sampai ujung kaki, yang paling termahal, terpenting yang mana, Pak? Mana tuh, Pak? Pala. Ya, ini pala paling termahal nih. Di dalam beribadah, terutama ibadah-ibadah apa ya? Itu sholat posisinya pala. Ini sholat posisinya pala. Ya, berarti kan orang kalau tidak sholat, bahkan meninggalkan sholat, berarti dia nggak punya apa tuh? Nggak punya kepala tuh. Mampus, mati dah. Apa ya? Makanya kata Rasulullah, as-sholatu umududdin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita ngaku muslim, Pak, terus kagak sholat, maka agamanya apa tuh? Sending gitu, Pak. Iya, bukan sending doang, palanya udah nggak, Pak? Udah nggak ada. Ini pala, Pak. Ingat tuh, Pak. Kalau kita ninggalin sholat berarti gua nggak punya pala nih. Posisi terpenting, Pak, dalam tubuh kita. Kalau orang tangannya dipotong masih hidup. Kalau orang kakinya dipotong masih hidup. Kalau orang kemaluannya dipotong masih hidup. Tapi kalau palanya yang dipotong, selesai dah. Ya, tuh orang kalau ninggalin sholat tuh begitu tuh. Kagak ada apa tuh? Kepalanya. Makanya nanti, Pak, nanti nih pas kita di kuburan, kan kesejajar tuh badan kita, Pak ya. Malaikat datang dah tuh. Kalau dia punya amal baik, malaikatnya enak, ramah, senyum, ganteng, wangi, Pak ya. Tapi kalau kita sering ninggalin apa? Sholat, malaikatnya apa? Sebaliknya, Pak. Serem ya, galak, bau busuk gitu, Pak. Nanti kalau malaikat itu, Pak, ingin menyiksa kepala kita, ya, maka kepala kita udah dijagain sama sholat. Kata sholat, jangan malaikat, ini orang selalu sholat nih, nggak jadi tuh, kepala kita disiksa. Pindah malaikat mau nyiksa yang sebelah kanan, karena sebelah kanan orangnya sering puasa, ya, sering puasa, baik Ramadan, baik Senin Kemis sering puasa. Maka ibadah puasa itu dia akan membentengi bagian sebelah kanan kita. Kalau malaikat itu mau nyiksa sebelah kanan, kata puasa, jangan malaikat, ini orangnya rajin puasa, ya, rajin puasa. Pindah itu ke sebelah kiri, ya. Kiri ini, Pak, adalah zakat, infak, sedekah. Almarhum termasuk yang rajin apa tuh? Sedekah, ya. Jadi kalau malaikat mau menyiksa yang sebelah kiri kita, dia udah dilindungi, Pak, sama zakat, infak, sedekahnya. Jangan disiksa. Karena orang ini rajin sedekah, orang ini rajin infak, orang ini selalu mengeluarkan zakat, maka infak dan sedekah itulah yang akan melindungi
diri kita dari siksa kubur. Ya, tinggal dilakukan masing-masing dah. Ya, kalau pengen palanya kagak dicatok ular apa ya, berarti jangan pernah tinggalin apa tuh? Sholat, baik sholat yang 5 waktu maupun sholat-sholat yang lain. Ya, aman dah Pak pala kita tuh ya. Terus pala udah dicegah, kanan udah dicegah, kiri udah dicegah. Yang belum apa Pak? Kaki. Datang tuh malaikat dari sebelah kaki. Kata kaki, jangan. Ini kakinya banyak amal-amal khairat, banyak amal-amal kebaikan. Sering ikut tahlil, sering ikut haul, sering membantu orang, sering menolong orang, ramah sama orang. Semuanya nggak ada yang masalah sama dia. Tetangga sebelah kanannya akur, kirinya akur, semuanya enak nih di kaki adanya. Ya, sudah dilindungi itu dengan amal-amal soleh. Makanya tepat Pak, kenapa orang kalau haul, kalau nuju hari dibacain Yasin. Pak ya, apa kata Yasin? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kata Allah, satu hari nanti mulut kamu kami tutup. Mulut kita Pak udah nggak bisa ngomong. Diem aja dah. Ya, yang ngomong mana? Wa yukallimuna aydihim, tangan-tangan kamu yang berbicara. Ini tangan Pak, dia ngomong dewek. Seperti tadi tuh. Kalau orangnya sering berpuasa, ya, sering berbagi. Kemudian apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kaki yang akan menjadi saksi. Kenapa kaki menjadi saksi? Karena kemana kita pergi, yang nganter siapa? Kaki. Bapak datang tahlil, kaki. Iya bener, emang gue yang nganterin tahlil. Bapak datang haul, kata Kiai, bener, emang gue yang nganterin. Bapak ngancongin janda, ya, kata dia, bener, emang gue yang nganterin, kata kaki. Gue jadi saksi. Emang janda, udah digodain itu janda mama ya. Nah, terus bapak umpamanya nyolong ini punya orang, nyai diambil baik, main caplok baik, kata kaki, emang gue yang nganterin. Jadi nggak ada satupun apa yang kita lakukan itu tidak terlewatkan oleh malaikat, nggak ada, semuanya rapi. Catatan malaikat itu rapi Pak, rapi. Karena malaikat tiap hari, tiap saat dia selalu ada di samping kanan dan kiri kita. Yang dikenal dengan malaikat apa? Raqib dan Atid. Yang baik-baik nggak lewat, yang buruk sekecil pun nggak lewat. Nah, catatan itu Pak, yang tiap hari itu 24 jam dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kapan diserahin sama kita? Diperlihatkan Pak. Nah, yauma idzi yasdurunna su'astata. Tuh, pada hari kiamat. Yauma idzi yasdurunna su'astata. Pada hari kiamat itu kami hambur-hamburkan, kami buka semua kuburan-kuburan orang, semuanya kami bangkitkan pada hari itu. Kenapa Pak? Liyurau a'malahum, untuk memperlihatkan amal-amal mereka. Jadi hari itu tuh Pak, amal kita diapain tuh? Nih catatan lu nih, catatan lu kalau kata kita begitu ya. Maka dari situlah kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Kalau kita catatannya baik, walaupun kecil Pak, maka dialah akan diperlihatkan. "Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Kalau amalnya buruk sekecil apapun, Allah perlihatkan, nggak ada yang kelewat. Itulah yang disebut hari kiamat. Ya, maka buat kita yang masih hidup Pak ya, kalau pengen selamat dari siksa kubur, satu, pelihara apa tuh? Sholat. Yang kedua apa Pak? Qiraatul Quran. Maka di kitab ya, orang mati dibacain Quran. Kenapa? Quran itu nur, akan menjadikan cahaya. Tadi kata guru kita, udah Allahumma inna ishtaraina, ya, udah kita tuker tuh kesalahan, dosa-dosa almarhum dengan apa? Bi khotamati Quran, apa 9 khotam Quran.
Dia menjadi hijab, penghalang api neraka. Dia akan menjadi fida, dia akan penebus dari saksi neraka. Dia akan menjadi nur, mencahaya, memberikan jalan cerah buat orang yang sudah berada di alam kubur. Nah, luar biasa tuh. Makanya budaya kayak gini tuh, Pak. Jangan dikatain. Orang kalau mati pakai ditahlilin, buang-buang duit baik. Karena ada Pak orang, Pak, ama bini, ama lakinya bercerai gara-gara lakinya pulang bawa besek tahlil. Iya, karena bininya kagak suka. Siapa sih orang udah mati katanya pakai didoain, ditahlilin gitu. Bawa aja lu mati, cuma butuh kagak begitu Pak ya. Soalnya rasain mati gitu. Jadi gara-gara pulang bawa besek sampai bercerai sama bininya, sama lakinya, Pak. Karena lakinya doyan apa? Tahlil, Pak ya. Nah ini jangan sampai tuh bini kita begitu tuh, Pak ya. Iya, kalau punya bini begitu, coba lu mati dah. Coba butuh kagak doa gua dari gua gitu, Pak ya. Jadi apa? Dibacain Quran. Yang ketiga, Pak, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah as-sadaqah. Maka ada satu ayat apa? As-sadaqatu la tudfi'u harral kubur. Jadi sedekah itu, Pak, akan meredam, memadamkan panasnya kuburan. Ya, jadi kalau almarhum ini, Pak, termasuk rajin sedekah. Maka bapak-bapak ya, seapapun kita punya rezeki, kita sisihkan, Pak. Sedekah yang baik-baik. Kali kalau harian, Mak, kita nggak punya, mingguan dah, tiap Jumat, Pak ya. Malam ini, Pak, itu kenapa orang tahlil ada pacetannya? Ada kue, ada buah, ada besek dalam rangka sedekah untuk almarhum. Supaya sedekah yang dikeluarkan ini bisa meredam, memadamkan. Kalau almarhum punya apa tuh? Punya dosa, punya kesalahan. Ya, semakin banyak sedekahnya, maka semakin mematikan gitu. Makanya untuk anak-anaknya nih Pak ya, jangan berhenti-berhenti. Supaya kuburannya siksanya padam, Pak, mati, berhenti. Dengan apa kuburan orang itu, Pak, siksaannya berhenti? Dengan doa. Jadi kalau anak-anaknya doain terus, maka yang di kuburan siksaannya berhenti. Dengan apa? Istighfar, istighfarkan terus, maka siksaannya berhenti. Sedekahkan terus, maka siksaannya berhenti. Kalau perlu kasih yang mengalir pahalanya, Pak, kayak wakaf gitu, Pak ya. Wakaf tanah kek, wakaf Quran kek, wakaf kipas angin kek, wakaf sanyo kek, nggak apa-apa. Ya, ini ada musola, ada masjid, belum punya sumur. Nih, saya wakafin atas nama almarhum, bikinin sumur, bikinin sanyo, Pak ya. Jangan orang sekarang sanyo yang di musola, Pak. Yang mau sanyo musola diapain? Ya ambil, Pak ya, boro-boro mau ngambil apa, mau ngasih apa? Wakaf sanyo, malah sanyo di musola diapain? Diambil. Nah, ini nauzubillah ya, Pak. Jadi kalau pengen siksaan orang tua kita yang di kuburan berhenti, itu lakukan tuh. Istighfar, apa tuh, sedekah, kemudian bacain Quran. Ya. Maka kalau dia pengen terang, tambah terang gitu, Pak ya. Ibarat orang dulu mah, Pak, kayak punya pelita yang pakai sumbu, pakai minyak tanah. Nah, orang sekarang nggak ngalamin kali ya. Iya, pita apa, Guru? Ya, pokoknya pita yang pakai sumbu tuh. Kan kalau minyak tanahnya apa? Udah nirus kan, lah kriep mati. Ya, tunggingin tuh ya. Begitu ya. Ini sepikri ya, jangan sampai tuh orang tua cahaya kuburannya begitu tuh. Ya, belum habis, masukin lagi yang baru. Belum habis, masukin lagi minyaknya. Jadi itu terang-terang terus. Seneng dia, seneng di alam kubur. Alhamdulillah, anak-anak gua tinggal tambah baik. Iya. Apalagi tadi pengen punya cucu katanya, Pak. Ya, kita doain biar cepet, Pak ya. Nganten baru. Kemarin waktu saya tanya, saya tanya, bisa Kri? Nggak ketemu, kata guru, lo banyak, kata mana? Salah guru itu, Guru Amin. Tenang, saya pikir ada guru Ali ntar dulu ya. Dari mana? Kalau enggak dituntun kalau tuntun. Ya maklum, Pak, nganten baru. Itu original namanya begitu, Pak. Tadi kagak ketemu, Pak. Saya jadi tertawa geli. Tanya sama Icang tuh, Cang ketemu nggak, Cang? Ya. Halus sama Guru Amin, Mak. Apalagi bininya 2 ya, gampang dah tuh, Mak. Ya.
Terus yang terakhir Pak, yang bisa menyelamatkan siksa kubur apa tuh Pak? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dari 4 itu tuh mana yang kita bisa? Ya, syukur-syukur semuanya. Baca Quran bisa Pak ya? Baca Quran sebisa kita Pak. Emang bisanya umpamanya Yasin, Waqiah, Tabarok, ya itu kita baca. Bahkan dalam riwayat Pak, surah Al-Mulk gitu Pak, surah Tabarok itu Pak, itu bisa menyelamatkan siksa kubur. Makanya di dalam Majmu' Syarif itu Pak, ada masuk surah Tabarok tuh. Karena surah Tabarok Pak, kalau dibaca, itu dia akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Nah, boleh tuh Pak dibaca tiap hari. Ya, Tabarok. Ini kadang-kadang kita nyari bacaan-bacaan yang datangin harta doang. Waqiah, baca ulang-ulang Pak ya. Pengen dapat apa? Dapat harta, dapat kaya. Tapi lupa dia kalau nanti di kuburan nggak ada yang nyelamatin. Maka boleh surah Tabarok kita apa? Wiridin kita baca, karena dia akan bisa menyelamatkan apa? Kita dari siksa kubur. Dah, segitu aja Pak ya. Lewat dia milih sama Guru Taminuddin ya. Insya Allah nanti yang 4 berikutnya kalau ada waktu kita ketemu lagi. Ya, terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama baca Fatihah 1 kali lagi untuk almarhum. Ya, biar almarhum tambah girang, tambah senang, dihapus dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya aroma taman-taman surga. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Hadanallahu wa iyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.